Halo semuanya, perkenalkan saya Timo Parul Ricardo dengan NPM 231506199. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat sistem parkir cerdas berbasis IoT dengan menggunakan ESP8266 dengan sensor ultrasonik. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang akan kita gunakan pada demonstrasi sistem parking yang akan kita buat. Baiklah, untuk komponen itu sendiri, pertama ada sensor ultrasonik HR04, kemudian ada breadboard, buzzer, dan 3 LED sebagai indikator status dari sistem parkirnya nanti. Kemudian tak lupa juga kita menggunakan kabel USB sebagai kabel data yang menghubungkan laptop ke ESP8266-nya nanti. Nah, yang utama yang tadi belum saya sebutkan yaitu ESP8266-nya beserta beberapa kabel jumper untuk menghubungkan komponen-komponen ke ESP8266-nya. Baiklah, kita akan langsung ke perakitannya. Baiklah, kita akan langsung saja ke perakitannya. Nah, di sini untuk ESP8266-nya sendiri sudah saya hubungkan dengan beberapa kabel jumper, di mana pin-pin yang saya gunakan yaitu pin D0, D1, D2 sebagai pin untuk LED, kemudian pin D4 untuk untuk buzzernya, kemudian pin D6, D7 sebagai pin trig dan echo dari sensor ultrasoniknya. Nah, kita langsung saja untuk menghubungkan kabel jumper dari ESP8266 ke breadboard yang telah dihubungkan dengan komponen-komponen lainnya. Kemudian untuk pin groundnya itu sendiri kita hubungkan ke kutub negatif pada breadboard. Baiklah, sudah selesai untuk perakitannya pada papan breadboard dan juga ke ESP8266-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan si komponen ini dari ESP8266 ke laptop yang akan kita gunakan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke segmen kode program pada Arduino IDE-nya. Nah, untuk kode program Arduino IDE-nya sendiri tertera seperti yang saya tampilkan, di mana kita butuhkan beberapa library untuk menghubungkan si ESP-nya nih, di mana ESP ini memiliki WiFi agar dapat terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian untuk SSD dan SSID dan password yang kita gunakan yaitu internet yang akan digunakan oleh WiFi dari si ESP tersebut. Untuk server URL-nya merupakan IP internet yang terhubung ke laptop kita ini supaya dapat memanggil data dari kode program yang telah kita buat, yaitu kode program PHP pada folder IoT project. Nah, tadi masing-masing dari
pin yang saya gunakan, di mana tadi pin D0, D1, D2 sebagai pin untuk LED, kemudian pin D4 untuk pin buzzer, dan juga pin trig echo dari sensor ultrasoniknya terhubung ke pin D6 dan D7. Nah, berikutnya ada beberapa variabel untuk menyimpan logika dari masing-masing indikator pada kode program ini, yaitu durasi, jarak, status, dan interval buzzernya. Nah, di sini ada beberapa variabel timer untuk menyimpan nilai waktu yang akan digunakan sebagai otomatisasi pada sistem ini. Nah, ini void setupnya, dimana di awal semua pin yang kita gunakan merupakan pin output untuk si sistem ini. Nah, di awal seluruh aktuator atau komponen yang kita gunakan memiliki kondisi mati di awalnya. Nah, kemudian ini ada beberapa kode untuk menghubungkan si WiFi dari ESP8266 ini ke internet yang akan kita gunakan. Kemudian dia akan mencetak alamat IP yang digunakan oleh si ESP8266 ini. Nah, begitu. Kode berikutnya itu void loop untuk membaca sensor, mengukur jarak, kemudian membatasi nilainya, di mana sini saya membatasi nilai dari data yang akan kita terima dari sensor ultrasonik itu adalah 400. Nah, kemudian untuk berikutnya ada percabangan if else yang akan menentukan status dan mengontrol LED kita serta buzzernya. Kemudian ini ada kode utama yang penting untuk mengirim data ke server, di mana data yang dikirim adalah jarak dan status yang diterima oleh sensor ultrasonik yang kita gunakan. Nah, kemudian pada blok kode berikutnya ada ada pesan yang akan dicetak ke serial monitor setiap 2 detik, di mana yang dicetak itu adalah jarak dan juga status. Nah, untuk void handle buzzer ini merupakan fungsi untuk menangani buzzernya secara non-blocking agar tidak banyak terjadi delay pada buzzer yang kita gunakan. Baiklah, untuk segmen berikutnya saya akan jelaskan mengenai kode-kode program yang akan kita gunakan, yaitu kode-kode berbasis PHP dan juga database MySQL. Dan di sini saya telah membuat file koneksi PHP yang mana ini akan memanggil database yang kita buat, yaitu database MySQL. Nah, selanjutnya terdapat beberapa file PHP lainnya, yaitu ambil data PHP yang akan memanggil data yang kita simpan pada database MySQL-nya. Kemudian untuk kirim data PHP ini merupakan file program untuk mengirim data ke website dashboard monitoring yang telah kita buat. Mana di sini dia memanggil jarak dan status yang ada pada database. Oke, kita akan masuk ke segmen terakhir, di mana saya akan menampilkan dashboard yang menggunakan kode HTML, CSS, dan beberapa JavaScript untuk visualisasinya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dashboardnya, kita akan menghubungkan ESP8266-nya ke laptop kita. Nah, di sini saya akan mulai mengcompile menggunakan Arduino IDE-nya. Nah, di sini baik kita akan compile. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahwa kode program telah berhasil di-compile dan di-uploading dengan baik.
di sini beberapa data telah dibaca oleh sensor ultrasonik kita, di mana di sini sekarang statusnya jauh, kemudian dekat. Kemudian ini jauh, dekat, dan ini sedang. Nah, untuk dari dashboard monitoringnya sendiri sekarang jaraknya 400 cm dengan status jarak jauh dan status awalnya aman. Nah, di sini kita telah buat log datanya yang telah dipanggil dari database yang kita gunakan. Dan sekarang membaca waspada di mana LED-nya berwarna kuning dan ini status dekat yang memberikan aksi bahaya atau emergency, dan grafik yang di sebelah kanan ini merupakan waktu pembacaan dari si sensor ultrasonik yang kita gunakan. Baiklah, itu saja untuk demonstrasi dari sistem monitoring sistem parkir yang saya buat menggunakan ESP8266 dengan sensor ultrasonik yang menggunakan kode program PHP dan database MySQL. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.